saya tidak bicara secara detail bahwa fungsi data ini memang mengumpulkan informasi yang sudah kita lakukan. Sekali lagi mengumpulkan informasi dan fungsinya juga ketika data itu tertata dengan baik, tidak ada double data, double nama, sehingga kita tidak apa bahasanya tidak sesuai dengan data fakta yang sebenarnya. Nah, juga mempermudah buat para ketua DPC, PAC, ketika ada permintaan informasi dari ketua, misalnya telepon dari pemerintahan atau dari ketua DPD, dari ketum, ada berapa keanggotaan, dengan data ini dengan mudah dibuka. Jadi tidak lagi tunggu ya, kita tanya sama sekcapnya nggak telepon. Nah, ditanya lagi sama ke bawah, nggak diangkat, sehingga ini menjadi gambaran bahwa kita tidak akurat datanya. Nah, dengan sistem data ini, data akan tertinggal di sekretariat dan bisa diakses tidak semua orang tentunya. Kenapa tidak semua orang? Karena memang data ini sifatnya juga tidak untuk umum, tapi untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan publikasi yang dibutuhkan saja. Nah, dengan adanya data ini tadi saya sampaikan bahwa kita bisa menghemat waktu. Ketika saya ketua DPD bertanya kepada ketua DPC Selatan, ada berapa jumlah anggota di PAC-nya? Dengan membuka data ini, tentunya tidak perlu lagi mengunjungi atau bertanya atau bertelepon, langsung bisa cepat. Nah, nanti mungkin Wakadapip bisa data ini, bagaimana caranya data ini bisa masuk ke handphone ketua-ketua, kan seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan, tidak cari laptopnya di mana, tapi minimal per seminggu bisa dikirim, atau seperti per bulan, atau seperti apa nanti konsepnya itu tergantung kesepakatan bersama dalam sistem data ini. Karena kita satu pintu, sehingga satu kesepakatan dari DPD ke bawah bagaimana sistem penyimpanan data ini tentunya. Dan data harus terjaga dengan baik karena memang ini adalah informasi tentang jati diri. Tapi memang sekarang kita juga dianggap data saya bisa kemana-mana. Tapi ketika orang lain di luar organisasi meminta data kita, misalnya orang bank, kemarin vaksin, kita dengan mudah memberikan. Kita mau minjem sesuatu dengan orang lain, kita juga memberikan. Tapi kalau misalnya satu organisasi sendiri, biasanya lebih sulit. Kita memberikan, bahkan lebih curiga kita terhadap organisasi kita sendiri. Karena kita berpikir bahwa data kita itu akan dijualkah. Nah, tapi harapan kami dengan data ini bukan untuk kepentingan negatif, tapi adalah untuk kepentingan hal-hal positif yang memang nantinya bisa membantu personal. Seperti apa yang dibutuhkan terhadap wilayah yang satu sehingga bisa mendukung wilayah yang lain, itu yang akan kita capai dari data yang kita siapkan ini. Nah, menjaga independensi data ya tentunya seperti saya sampaikan tadi bahwa ini sifatnya untuk organisasi dan tidak dipublikasikan kepada halayak umum. Nah, kita juga akan menyiapkan keamanan data ini dengan password ya, Wakadapip dengan password, juga kontrol akses. Jadi seperti tadi bahwa akses mungkin hanya Kabiro OKK, sekretaris dan ketua. Nah, jadi di situ kontrolnya, karena sekretaris penting ketika ketua atau sekjen atau sekda meminta kepada PAC, sekretaris juga bahkan mungkin dari pemerintahan, unsur-unsur lain, organisasi lain yang melihat data kita ada berapa sih, misalnya dari Pemuda Pancasila atau dari organisasi pun pengen mengetahui sejauh apa data keanggotaan kita. Nah, sekretaris tentunya yang akan mewakili ketua bisa mengakses data itu seperti itu. Dan backup data ini disiapkan berkala dengan catatan setiap ada keanggotaan baru, kegiatan baru, nah itu akan masuk. Kalau ada struktur baru, nah, dia akan berubah secara berkala sehingga update terus data terbaru. Dan ini menjadi persoalan kita bahwa di DPD DKI saja mungkin ketika bicara tentang
SK, siapa yang jadi sekretaris, apakah sudah terupdate. Nah itu menjadi alasan kenapa kita berpikir bahwa data ini sangat kita butuhkan. Kita langsung kepada, karena ini kita bicara tentang fitur-fiturnya, kita buka sistem datanya seperti apa dan isinya bagaimana. Nah, kita lihat di layar kita ini kira-kira seperti ini template-nya. Jadi bentuknya Excel ya, web, bukan dari web kita buat dalam bentuk Excel. Nah, template-nya kalau kita mau lihat susunan kepengurusan Pemuda Batak Bersatu, kita mau lihat susunan kepengurusan DPC Jakarta Pusat seperti ini. Di sini silakan Bu. Kita buka datanya DPC Jakarta Pusat. Anggap kata DPD DKI ini template-nya kosong. Ketika kita pilih wilayahnya, maka akan terlihat siapa penasihatnya, siapa ketuanya, wakil ketuanya, nomor handphonenya juga. Jadi dengan data ini sekali lagi mempermudah masing-masing jajaran kepengurusan KSB untuk melihat sejauh mana kerja dari OKK, sejauh mana kerja dari Sekda terkait dengan input-input terbaru data ini. Nah di sini. Jadi misalnya ini DPD DKI ketuanya ini sampel, jadi bukan apa. Jadi nomor HP-nya juga sampel kita bikin. Nah, nanti ini yang perlu kita input seperti itu. Jadi ini sampai ke bawah, terus ke bawah. Nah, kepengurusan sampai kalau di 14 kepengurusan biro, masing-masing biro. Kalau di DPC masing-masing kadin. Nah itu juga siapa kadimnya, siapa wakannya, siapa anggotanya akan terlihat di sistem ini dengan mudah seperti itu. Jadi silakan mungkin tambahannya, misalnya kalau lihat kondisi sekarang belum tentu ketua DPC bisa mengetahui susunan struktur organisasi parnya. Kan itu, kalaupun itu dia butuh waktu minta kepada sekretarisnya untuk melihat SK-nya. Nah kalau ini enggak. Jadi kapanpun dibutuhkan, ya, mulai DPC sampai PAR, dia bisa melakukan. Jadi tinggal klik aja di sini. Nah nanti ini kita kebetulan supaya singkat kita cuma sampai 5 DPC aja. Kayaknya Jakarta Pusat, dia udah otomatis, ya kan. Kalau mau lihat bisa di videonya, ya kan. Ini udah lengkap nomor teleponnya, ya kan. Baru kalau kita mau nge-print, tinggal klik print. Inilah untuk susunan kepengurusan. Sehingga nantinya ke depannya ketika kita mau evaluasi kinerja itu bisa menghemat waktu. Ini untuk pengurusan. Ya, ini secara garis besarnya. Tapi bagaimana data ini bisa muncul secara tersusun rapi ini? Tentunya kita harus menginput dulu satu persatu. Jadi memang kita dari DPD dapat data dari DPP ya, cuma belum lengkap. Apa yang kita terima itu yang kita jadikan gambaran di sini dengan susunan masing-masing golongan darah dan lain-lain. Kenapa harus ada seperti itu? Nah,
di sini database yang harus diinput. Jadi awalnya memang kita harus menginput dulu siapa namanya, nomor anggotanya, pekerjaannya, sampai detail ke bawah itu adalah nomor KTA-nya, status KTA. Nah, ketika data ini sudah diinput satu persatu, maka semua nah ini akan tersistem di Excel seperti ini, dan ketika kita mau melihat satu persatu secara detail, tidak lagi mencari, tetapi tinggal kita misalnya kita mau milih nama siapa. Ini kebetulan dikunci ntar ya. Oh, kunci. Nah, dikunci tujuannya supaya tidak semua orang bisa membuka data ini. Jadi mungkin kuncinya hanya ketua, sekretaris, atau OKK yang pegang data ini, atau orang yang memang benar-benar dipilih oleh ketua untuk memegang data ini sehingga data ini akurat, valid, dan tidak kemana-mana. Kita tekan kunci. Berapa waktu? Sudah lupa di bawah. Iya, di bawah ya. Udah santai aja Pak Mama. Kayaknya ketinggalan di mobil tadi. Iya. Santai aja, gak usah grogi lah depan saya. Jadi grogi ya. Iya, grogi di depan. Ada si Jabat dalam hatinya kan. Ada Bang Jabat. Iya, Anggi gue. Bentar ya. Ini kan kebanyakan kunci gini. Jadi lupa. Jadi lupa yang mana. Kunci terlalu banyak. Bentar ya. Kita lihat mana? Isi mana? Masuk ke TV. Sampai jam berapa? Enggak tahu, udah lama. Jadi tujuan tadi setelah kita input itu akan terorganisir semua data secara keseluruhan yang ada di DPD, DPC, PAC, Pak. Tinggal nanti urusan DPC bisa melihat dari DPC-nya sampai kepada PAR di wilayah masing-masing. Kalau DPD bisa melihat sampai ke PAR secara global DKI. Jadi DPC Utara tidak bisa melihat data DPC Barat. Karena memang itu wilayahnya masing-masing. Jadi Bentar. Berarti lu jangan berat. Si Otang itu si Otang. Itu saya. Oh. Iya, iya. Iya, oke kok tadi. Marbun katanya. Marbun. Bang, yang nyari kunci dulu. Nyari kunci lah, nyari kunci. apakah ini sudah kita susun ya kebutuhannya sampai kepada golongan darah juga ada ya? Golongan darah. Jadi ini nanti masing-masing pasti berbeda. Kalau di kita ini karena kita DPD itu semua, mulai dari DPC sampai PAR di 5 kota administrasi. Tapi nanti kalau misalnya di PC Jakarta Barat, dia hanya dikhususkan nanti di PC Jakarta Barat aja. Mulai dari PAC-nya sampai PAR hanya untuk Barat. Jadi dia nggak capek untuk memilih-pilihnya, nggak perlu semuanya. Jadi masing-masing aja pasti berbeda untuk isinya, gitu. Tapi bentuknya akan sama. Nah kalau sekarang ini kan seperti ini kan belum diisi fitur-fiturnya, itu semua wilayah. Ini kita sekarang bicara DPD DKI Jakarta. Nah ketika ini semua wilayah DPD mau melihat khusus di DPC Jakarta Timur, maka yang muncul nanti semua hanya DPC Jakarta Timur. Nah, ketika DPC Jakarta Timur kita mungkin mau lihat posisi struktur di Jakarta Timur, yang hardcam siapa aja, kita tinggal beli. Nanti otomatis yang muncul hanya angka yang ada di wilayah timur itu ada 6 orang.
Jadi lebih detail. Nah, misalnya kita mau tahu, misalnya di Jakarta Timur ini, golongan darah misalnya, dibutuhkan golongan darah Jakarta Timur. Golongan darahnya itu misalnya golongan darah A. Nanti itu otomatis di wilayah Jakarta Timur yang golongan darah itu sudah, nah ini semua di golongan darah. Ini bisa dilihat dari golongan darahnya di sini. Nah ini golongan darahnya semua A. Sudah terfilter semua, filter golongan darah A. Jadi lebih spesifik jadinya. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya kalau kita butuh darah dikirim ke WA group. Seharusnya cukup ke OKK atau sekretaris. Jadi nanti tinggal, karena di sini semua sudah ada nomor teleponnya, tinggal di blast aja langsung ke yang bersangkutan. Karena belum tentu juga yang punya golongan darah itu dia aktif di WA, tapi langsung kalau di Japri itu sudah pasti langsung ke yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya, jadi golongan darah ini sebenarnya bisa membantu kita lebih spesifik di mana dibutuhkan. Misalnya ada informasi orang butuh darah A, dia di wilayahnya misalnya DPC Jakarta Barat, kelurahannya di mana, bisa diikutin dari misalnya PAR. Jadi tinggal bukanya PAR-nya aja, udah klik golongan darahnya, sudah terlihat siapa yang memiliki golongan darah itu. Nah ini golongan darah. Kalau misalnya DPC Jakarta Timur nih, ya kan, ada program dari pemerintah UMKM, dia cukup klik UMKM, ya kan, nah, dia klik cukup UMKM, siapa saja anggotanya yang UMKM. Nah ini udah otomatis. Nah ini semua yang UMKM. Jadi sehingga program pemerintah itu bisa diinformasikan ke anggota kita yang memiliki pekerjaan atau usaha UMKM. Nah ini UMKM semua. Jadi lebih terfilter. Jadi maupun status perkawinan pun bisa, ya. Kalau kita mau lihat anggota kita status perkawinan yang lajang siapa, atau pekerjaan misalnya ada informasi dari, biasanya kalau untuk lowongan kerja dari mana Pak Ketua? Bidang mana? Sos budaya, bukan? Nah itu kan bisa kita lihat di sini misalnya pekerjaan, misalnya anggota kita misi yang pengangguran, kita bisa klik. Nah ini yang muncul di sini semua ini yang masih menganggur, sehingga nanti informasi pekerjaan bisa disampaikan kepada mereka. Nah ini pun bisa nanti bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan daripada organisasi. Tapi itu saat sekarang ini yang dibuat cuma posisi struktur, pekerjaan anggota, pekerjaan pasangan, status KTA, status perkawinan, hobi, dan golongan darah. Ya. Nah memang beberapa kejadian kita menemukan ada salah satu anggota atau keluarga yang pada saat tertentu sedang berada di rumah sakit butuh golongan darah, kita informasikan nih, ada yang jawab. Karena yang baca yang golongan darahnya berbeda. Tapi ketika data ini sudah tersedia, ini bisa kita informasikan kepada masing-masing personal. Dan disinilah fungsinya kita bisa mendukung setiap anggota atau keluarga anggota yang membutuhkan golongan darah kepada PBB, kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Jika nanti di PAC sampai PAR tidak ada, kita bisa koordinasi dengan DPC yang lain atau DPD untuk memintakan kebutuhan data, misalnya golongan darah tadi, pekerjaan, dan biasa juga kita ada undangan-undangan dari unsur pemerintahan, tetapi kita mengirim orang ya itu aja. Dia bukan UKM tapi kita kirim UKM. Padahal nanti sampai di sana dia hanya mengisi daftar hadir. Daftar hadir mendengar yang dia tidak mengerti apa mau didengar. Akhirnya seakan-akan kita hanya berharap bisa menghadirkan orang PBB untuk event-event yang sebenarnya itu bisa menguntungkan ketika kita mengirim orang sesuai dengan kebutuhan di pekerjaannya tadi, seperti itu. Nah, jadi untuk melihat secara detail masing-masing keanggotaan, nah kita bisa pilih siapa namanya yang mau kita cari datanya. Nah di sini langsung muncul. Yang tadi kita info satu persatu, kita bisa muncul secara detail dia datanya apa. Misalnya ada yang mau cari tahu ketua DPC Jakarta Timur mau cari data detail Wakabarto. Dia tinggal pilih Wakabarto. Nah di situ muncul tanggal lahir tanggal berapa. Nah di situ juga bisa menjadi
surprise buat rekan-rekan bahwa ketika ada yang ulang tahun bisa diucapkan dengan kita mengetahui data ini seperti itu. Nah ini ketika ada permintaan misalnya kebutuhan sekolah ataupun dari ada anggota dewan yang butuh beasiswa terhadap warga Jakarta Barat atau Jakarta Timur, tapi kalau bisa orang Batak, datanya bisa dapat kita lebih mudah, lebih cepat seperti itu. Nah selanjutnya di sini sistem kepengurusan. Nah kita tadi udah di DPD sudah terlihat ya, ini di tingkat ini progres keanggotaan. ini progres keanggotaan dari tahun ke tahun. Jadi kita mungkin kalau kembali ke belakang, kalau misalnya datanya tidak ada, berarti kita mulai dari 2024. Kalau kita kembali ke 2023 bisa, kalau masih ada datanya kita input. Jadi ini biasanya dipergunakan untuk ketua DPC atau PAC untuk mengevaluasi kinerja daripada masing-masing PAC atau partai. Jadi misalnya kalau kita ini ambil lah ya DPC Jakarta Timur, kita klik DPC Jakarta Timur. Nah nanti langsung muncul ini karena masih sampel ya. Jadi namanya ketuanya itu udah otomatis. Nah kemudian kita di sini klik nih, mau tahun berapa? Kita buat tahun 2020. Itu data sudah otomatis terkumpul. Jadi kita bisa tahu, ya kan? Nah ini kan mulai dari jumlah anggota, pekerjaan, agama. Nah kalau kita mau kreditnya di sini. Nah inilah ya. Jadi bisa ketahuan nih dari jumlah pertumbuhan anggota dari 2020, 2021, 2022 di sini bisa dibuat. Jadi per 3 tahun. Tinggal kita klik sini mau tahun dari tahun berapa aja. Nah nanti ketahuan di sini jumlah anggotanya berapa, baru jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan. Nah inilah progres pertumbuhan keanggotaan. Nah ini bisa sampai dari DPC sampai PAR. Ini karena kita belum, kalau ini kita belum isi, cuma DPC yang kita isi. Nah ini hanya untuk melihat progres daripada perkembangan masing-masing institusinya. Ya, selanjutnya ini terkait dengan progres organisasi. Jadi sudah ada berapa DPC yang ada di Jakarta, sudah ada berapa DPC di DKI, ada berapa PAC-nya. Nah, di sini akan terlihat dari datanya di sini. Jadi kalau misalnya nih, misalnya kayak DPC Jakarta Pusat ya, jumlah PAC 8, yang seharusnya 8 tapi yang ada saat ini 1. Nah, ini informasi-informasi sampai dari PAC dan PAR-nya. Ini kalau dari progres organisasi. Nah, kalau kita misalnya kalau punya datanya DPC, DPD misalnya di sini ada DPC Utara ada 6 ya. Dan saat ini 6, kita mau tahu nih 6 ini apa aja. Nah kita tinggal arahkan di sini, kita ambil DPC Jakarta Utara. Nah otomatis terisi. Nah di sini sudah ada. Nah kayak ini PAC Koja, dia jumlah 46, tapi yang ada cuma 2. Mau tahu ini 2 ini apa? Kita tinggal di sini PAC Koja. Nah sini udah muncul. Ini yang sudah ada Rawabada sama Pak Bugis Selatan. Itu aja Pak. Ya, jadi memang mungkin data ini juga di setiap mulai dari DPC sampai PAR sudah ada. Hanya kita mau supaya seragam, supaya rapi, supaya hari-hari ke depan kita berevaluasi juga ada dukungan dari bawah dan kita juga mendukung anggota kita. Misalnya kita lihat data anggota di PAR ini, misalnya Marga si Manjuta, dia tidak pernah aktif, itu bisa dikoordinasikan karena ada nomor HP-nya. Mungkin sebagai sekretaris bisa sekali WA menanya kabar. Nah ini tujuannya dari sisi organisasi. Dari sisi luar ya menunjukkan bahwa kita sistemnya sudah berjalan, sistemnya database sudah berjalan. Bukan hanya sekedar organisasi yang kumpul-kumpul tidak punya data.
Tapi ketika ada permintaan data dari kepolisian terkait dengan rekanan pemerintahan, kita juga bisa memberikan data. Jika memang ada permintaan dari Kesbangpol, kita mau sumbangkan dan tidak hibah, tapi kita butuh data PBB apa yang sudah dilakukan. Nah, itu juga bisa kita bangun dalam sistem data ini. Berapa anggotanya, di mana tempatnya, nah itu juga mempermudah kita. Karena yang terjadi dari 2020 sampai 2023 mungkin sudah banyak juga dari antara kita yang dia tadinya anggota PBB tapi kurang perhatian, menjadi dia merasa ya sudah, semakin saya dilupakan semakin saya melupakan, kan nggak seperti itu juga. Dan permintaan dari DPP juga pengembangan organisasi, penambahan jumlah SDM harus terus dilakukan, dan juga struktur organisasi yang sudah ada mulai dari DPD sampai PAR juga harus tersedia, tersistem, ada SK-nya, ada datanya seperti itu, dan harus diperbarui seperti itu. Tugasnya dari OKK itu sebenarnya cuma satu, cuma mengisi data ini aja. Nanti yang lainnya itu udah by proses daripada komputerisasinya. Jadi intinya yang diisi cuma ini aja tugasnya gitu. Setelah data ini sudah diisi lengkap, ya sudah selesai di situ. Nah nanti itu sudah dikelola langsung sama fitur-fitur. Jadi nggak ada lagi yang tadi itu cuma template gambaran-gambaran yang kita butuhkan, tapi yang perlu di situ sama tugas OKK cuma ini. Selesai ini sudah selesai, kan lagi pekerjaan. Nah, jadi nggak ada yang perlu, dan ini sudah dimudahkan artinya. Kita kayak nih punya institusi, tinggal klik aja gitu, tinggal pilih gitu, ya kan? Jadi yang lain-lainnya nggak begitu banyak lah. Jenis kelamin, ini udah ada langsung ada. Dibuat spesial mungkin waktu untuk menginputnya, itu aja. Ya, inilah yang kita rencanakan ke depan bisa kita rapikan, rekan-rekan, supaya sekali lagi bahwa kita satu komando, kita dari DPD semua datanya tersistem, dan ini mempermudah kita untuk ketika ada kebutuhan organisasi terkait dengan dukungan dari pemerintah, juga bagaimana kita misalnya mendukung anggota kita, ya mungkin dibutuhkan basis data ini. Ya mungkin itu gambaran singkat yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan terkait dengan data ini, kita diskusi seperti itu. Ketua, silakan bertanya. Lanjut. Udah lanjut aja. Pertanyaan lagi. Ini sistem program database ini ditarget berapa lama gitu? Harus sudah kelar. Ada targetnya ya? Mungkin itu kita lebih bagus ada pembicaraan dengan ketua DPC ya. Artinya itu kan kalau misalnya 2 bulan, apa kita mau haircut ya, haircut artinya berangkat dari kita minta tolong dari DPP ya kan untuk akses data yang ada di mereka, atau kita mau buat ulang kembali ya kan, diinformasikan ke masing-masing untuk pendaftaran kembali, nanti bentuk draft pendaftarannya kembali seperti apa supaya nggak kita terlalu capek. Tinggal ini aja. Nah sebenarnya nanti ngebantunya kayak misalnya nih tugas dari DPC dikirim data dari sana, kita nggak input lagi, kita cuma cukup copy paste-nya mereka punya, pindahin kemari, udah selesai. Jadi nggak ada kita input ulang, nggak ada. Enggak, maksudnya data ini setelah kelar kita kasih waktu berapa lama gitu kalau misalnya pembaruan update gitu kan? Kalau saya bilang 2 bulan. Gitu. Nah prosesnya gimana nantinya kita minta dari DPP ya kan, otomatis kan mereka lengkap. Nah nanti nomor teleponnya itu kita blast lah. Jadi nanti kita pakai satu format yang untuk dikirim ke semuanya. Kalau di DPRD itu menjadi program ada anggaran yang berapa? Nah sebenarnya ini kalau kita jalankan dulu ya, mungkin ngebantu teman-teman yang mau maju. Iya. Jujur ya. Masih kerjasama ini. Karena kita punya database gitu. Masalah mereka mau milih siapa, ini bisa dipergunakan untuk program kerja masing-masing dewan, calon dewan. Nah sekarang udah ada aplikasi ngeblas kan, tinggal blast, nah sudah selesai. Kita kan kelemahannya nggak punya database, kan gitu. Kalau misalnya nih ketua bareng nih bilang saya mau maju nih kan, belum tentu bisa sampai informasi ke bawah, kan gitu. Tapi dengan adanya database, cukup di blast, diambil datanya semuanya, ya kan, diisi program kerjanya, ya kan, dengan video-videonya udah kirim aja selesai.
Sehingga orang yang nggak aktif pun lihat. Nah kelemahan sekarang ini kan makanya BBB ini mulai lesu, ya karena nggak ada komunikasi ini. Siapa mau dihubungi nomornya? Setiap ganti OKK hilang data, setiap ganti. Nah kalau ini udah nggak mungkin, karena apa? Dia mau curi pun data ini, dia nggak bisa karena dia harus ngisi password. Yang tahu password itu yang ketua DPC-nya, KSP-nya. Selain itu nggak bisa tahu. Jadi ada yang mau ngambil komputernya, disilap dia lihat ini komputer ketua nih nganggur ya kan, ada data Excel, database, di copy dia, dipindahin ke tempat dia. Ya memang bisa dipindahin, pas dibuka nggak bisa karena ada password. Gitu. Jadi nggak yang kalau bocor ya ketahuan antara tiga ini KSB ini. Bocor SB. Bocor guys. Bocor KSB-nya. Bocor SB. Nah, jadi Tahu sih hacker juga bisa. Hacker. bisa hacker. Enggak ada kerjaan itu ya, Hacker sejabat itu. Berarti dari apa? Organisasi lain. Bukan ini loh, di dalam negara organisasi mereka pun selidiki walaupun kita dekat Monitor. mereka juga ada hacker. Monitor. Iya. Kan kita tinggal nanti kita biasanya Bukan, itu kan cuma apa? Tapi artinya gini, kalau kita ketakutan dengan memberi data, ya sementara manfaatnya itu bisa luas, ya kan? Kenapa harus kita tunda untuk membuat database? Iya. Kan gitu. Jangan tunda apa yang bisa kau lakukan besok kan. Iya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jadi Kita saya sore. Ini jangan buru-buru, kita masih banyak waktu kan besok libur. Habis. Nginap nggak usah pulang nginap. Jadi terima kasih kepada Waka dari BD. Ini luar biasa, serius. Kalau perlu kita apresiasi, harus kita apresiasi. Kenapa? Ini bukti kecintaan mereka terhadap Pemuda Batak Bersatu menciptakan inovasi yang luar biasa seperti ini loh. Ya betul. Karena kita juga kadang belum tentu mau berpikir lebih untuk Pemuda Batak Bersatu, paling ikut ya begini. Tapi mereka sudah melakukan, ini harus kita apresiasi. Terkait dengan kemudahan akses data, artinya ini one click. Ketika kita klik terbuka data semua, ini kan yang mereka tawarkan itu inovasinya ya kan. Ketika kita juga benar-benar bisa terupdate seperti apa di Kepemudaan Batak Bersatu, tambah memang nanti ini usernya termasuk dengan sekretaris atau OKK memang harus teliti. Ketika ada anggota baru langsung diupdate, dan mungkin ini menurut saya bisa aktual setelah 2025. Habis 5 tahun masa KTA, kita akan hidupkan kembali di situ, bisa benar-benar efektif di data ulang. Tapi kan dibilang tadi, kenapa ditunda? Ya, kesempurnaan itu butuh proses. Betul. Ya. Jadi lakukan aja sekarang, nggak usah nanti dulu. Sekarang katanya. Perkembangannya itu tinggal gimana kita ikutin proses kebutuhan daripada organisasinya. Kalau kita bicara tunggu sempurna baru kita lakukan, nggak akan berjalan. Ini jadi wacana. Begini Maka, artinya kalau saya bilang 2025 benar-benar fix, artinya fixed dia benar-benar data aktual itu setelah mereka kembali laporkan datanya. Nah, gini, kalau caranya gini sebenarnya, kita bisa minta data dari DBP, ya, dari DBP. Oke, mungkin jangan lengkap lah data dari DBP alamat di mana apa, tapi pasti ada nomor handphone. Oke, nah ketika nomor handphone itu ada, kita tinggal buat format untuk mendata ulang kembali, begitu, ya kan? Itu dulu, karena mau diambil kuncinya di situ, karena nanti kita bisa, ini kan bisa diedit nih. Alamat handphone ini kan dikunci nama sama nomor handphone, karena itu yang dibangun komunikasi dari situ. Setelah dia nomor handphone sudah terhubungi, dia oke, dia mau bergabung, kan nanti akan terisi itu nanti. Jadi begini maksud saya itu punya data. Coba waktu saya masih secap di zamannya almarhum Preki Purba, saya udah mulai data anggota PBB Jakarta Barat itu 1380 yang sudah membuat KTA di Pemuda Batak Bersatu Jakarta Barat. Tapi realnya, faktanya berapa puluh, nggak sampai 5% dari yang punya KTA itu melakukan aktivitas di Pemuda Batak Bersatu. Maksudnya begini. Sebenarnya gini, kalau aku lihat ini ya, kelemahan di kita itu ya tidak pernah memberikan progres perkembangan ke masing-masing anggota, sehingga kadang-kadang anggota yang aktif itu dia nggak tahu tapi kalau kita rajin ya mengupdate perkembangan sampai kan cuma 16. Sebenarnya kita memakai media yang sekarang ini udah cukup gimana ya, dimudahkan, cukup masukin di Excel nomornya sampai 3000 ya kan,
masukin ke sistem, tinggalin aja, nanti sistem itu yang berjalan sendiri. Kan kebanyakan orang, PBB nggak ada nih. Padahal udah banyak, kalau bilang Barat sering melakukan aktivitas, tapi kan nggak bisa juga kalau nggak langsung ke Japri langsung. Nah mungkin orang udah melihat nanti makin banyak aktivitas ini, mereka jadi ada semangat kembali. Nah, kelemahan kita dikasih data, tapi tidak mampu mengelola atau mempergunakan data. Itu yang saya lihat. Ya kalau Padahal data yang dikasih saat sekarang ini udah nggak perlu lagi. Bayangkan di pekerjaan ke depan itu sales sudah nggak ada lagi, karena sudah diganti oleh AI. Seharusnya yang kita takutin saat sekarang ini, ya, perkembangan AI itu sudah tidak bisa dibendung. Pertanyaannya, kalau nggak kita persiapkan teman-teman kita yang akan bahkan tergusur dari pekerjaannya, gimana? Database itu penting loh. Kenapa? Ketika kita bicara nanti di pemerintahan ada edukasi, kita kan tidak bisa buka. Ada penawaran dari pemerintah misalnya kemarin kayak kita UMKM itu, waktu kita bawa webinar, kan dibilang, mana UMKM kalian? Ya kita cuma tersenyum, mau nggak punya data, padahal dia udah nyuruh datang, biar dibantu, tapi datang. Gitu. Tapi kalau kita misalnya masih tunggu tahun sekian ya selesai. Jadi mulai kapan kita bisa ambil ini software langsung kita eksekusi gitu. Minggu depan sudah dikirim ke Minggu masing-masing. depan sudah dikirim ke Nah, karena nanti kan itu kan per wilayah, nggak boleh digabung. Jadi misalnya Barat, dia cuma wilayah Barat. Jadi di PC Barat sampai tarnya yang Barat. Gitu. Jadi data ini khusus untuk Barat. Jadi 5 nanti aplikasi itu dengan data masing-masing wilayah. Baru nanti DPD yang kompos itu. Nah, iya, nanti cukup nanti dikirimi yang ini aja, data informasi. Berarti kami nggak bisa ngintip punya Pak Raja Gugung, punya Jakarta. Kami nggak bisa gitu. Nggak boleh saling ngintip ya. Bocor Walaupun satu rasa satu jiwa, kita nggak boleh saling ngintip. Oke. Bocor rahasia. Iya, kalau mau pindah sektor pusat bisa. Ada pertukaran sektor gitu. Ya, para ketua DPC, kalau saya berpikir sih, kalau kita bicara tentang Jakarta, beberapa bulan ke depan akan ada pemilihan pilkada. Apakah DKI akan diskusi-diskusi DPD dan DPC untuk apakah kita mendukung atau tidak? Siapa yang mau kita pilih atau tidak? Saya nggak tahu. Itu nanti urusan ketua DPD dan ketua DPC yang bisa merumuskan itu. Tapi data ini akan berbicara. Ketika nanti kita dilirik oleh para calon-calon, kita punya data. Dan itu menjadi kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk bisa bisa membuat satu usaha dengan para yang terpilih kalau kita dukung. Nah itu jauh sampai ke situ bisa data akan kita gunakan. Tapi sekali lagi bahwa data ini adalah saat ini untuk kepentingan organisasi yang memang diminta oleh DPP. Pada saat beberapa hari yang lalu kita diskusi dengan DPP untuk menambah berapa? Jadi waktu kita dipanggil ada selisih yang itu sekarang diminta sama DPP. Kenapa terjadi ada selisih pencatatan antara DPD, DKI dengan yang ada di DPP. Makanya kita bangun ini. Nah, cuma kita apakah kita mau haircut ya, artinya mungkin kita dari awal lagi. Nah nanti kesepakatan apa kita pangkas potong berangkat dari yang aktif aja dan yang nggak aktif itu kita coba bangun kembali ya seperti tadi mungkin di blast kasih format ya kan, tapi balik-balik nanti antara ketua DPD sama ketua DPD lah. Apakah kita mau yang ada sekarang aja dulu kan itu daftar aja dulu kan itu. Nah ada nanti yang lama itu ya kita coba hubungi kembali dengan caranya bagaimana supaya mereka tertarik kembali pada itu aja. Ya. Baik, seperti itu juga masih ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sesi sistem database ini nanti kita tindak lanjuti ke masing-masing wilayah. Tentunya ini untuk kepentingan bersama, tujuan bersama, dan kita sama-sama untuk menyiapkan dengan baik sehingga kita bisa terukur, terdata, dan kita bisa mengembangkan organisasi ini ke depan lebih baik lagi, karena waktu 4 tahun yang sudah dilakukan akan menjadi sia-sia kalau kita meninggalkan begitu saja, sehingga organisasi ini bisa terus berkembang, maju, dan dilihat oleh stakeholder yang membutuhkan
kepentingan organisasi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami kembalikan. Ini kan rencana minggu depan dikirim. Saya kirimnya ke ketua aja ya, ke DPC. Sekalian nanti passwordnya ya. Oke, siap. Oke. Ya. Baik, terima kasih demikian pemaparan dari sistem database. Kami kembalikan kepada MC. Jadi kalau Waka ada honor dari MC ada honor. Waka dong, Waka dong. Nggak ada honor kalau Waka. Jadi mohon maaf acara